atau dia selesai membaca kisah ini dan kisah itu. Dan ini sangat penting. Di sini pun kita sebagai orang tua bisa sekaligus belajar. Kalaupun Anda sudah tahu misalnya kisah 25 Nabi dan Rasul, atau nama-nama malaikat, atau bagaimana beriman kepada Allah dan malaikat, kemudian juga tentang masalah kisah para sahabat-sahabat dan sahabiat Nabi. Sebenarnya ini semua termasuk kita sendiri belajar, dan kalau kita sudah tahu murajaah atau mengulanginya, dan ilmu ini makin kita ulang-ulangi maka makin berbekas dalam pikiran kita dan makin mudah kita amalkan. Jadi ilmu kalau kita duduk dan dengarkan misalnya 2 atau 3 kali atau bahkan sampai 5-6 kali, itu lebih mudah kita amalkan dibandingkan hanya sekali saja, yang mungkin setelah kita duduk dalam satu majelis biasanya persentase terima masuk dan berkas dengan tidak itu sangat tipis ya perbedaannya. Kadang-kadang kalau kita setengah serius saja bisa 50-50%. Kayak majelis seperti ini misalnya, kalau kita memang hanya setengah jiwa untuk mendapatkan ilmunya, maka berarti nanti akan berbekas 50%. 50% sudah terlupakan. Jadi kalau kita ulangi, maka akan teringat lagi yang 50% yang sudah dipelajari, dan 50% yang terlupa itu juga bisa jadi ya bertambah dan teringat. Begitu juga kalau kita lalai, mungkin misalnya persentasenya yang kita tangkap hanya 40%, 60% kita lupa, juga sama manfaatnya besar. Oleh karena itu mengulang-ulangi maka sangat penting ya. Dan kisah-kisah Islami ini kita tahu sangat menyentuh, dan cukup banyak sekarang buku-buku yang bisa kita beli untuk dibacakan kepada anak-anak. Kemudian yang kedua, hati-hati terhadap keluarnya anak-anak bersama teman-teman jalanan, dalam kurung yang semaunya sendiri. Saya sudah pernah sampaikan, ibu-ibu sekalian tolong diperhatikan, karena waktu Anda lebih banyak dengan anak-anak, harus kita yang menjadi pengatur anak-anak. Jangan anak-anak yang mengatur kita. Baik makanan, minuman, pakaian, pergaulannya, semua kita yang atur. Dan ini bukan berarti kita otoriter, tapi memang itu amanah di sisi Allah Subhanahu atau dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Jadi tidak boleh kita ya sibuk menanyakan anak-anak mau makan apa, mau pakai baju apa, mau pergi kemana. Bukan mereka penentu keputusan, tapi kita penentu keputusan sebagai orang tua, karena akal kita jauh lebih sempurna daripada mereka. Jadi jangan suka menanyakan ya. Di sini kalaupun kita sayang sama anak-anak, bukan berarti kita perlu tanya mau makan apa. Karena kalau dia minta sesuatu yang ibu tidak punya di rumah, maka akan kerepotan menyiapkannya. Tapi apa yang ada di rumah kita siapkan, apa yang kita ingin beli dan jadikan sebagai sajian pada hari itu kita beli, lalu kita mengatakan, nak ini rezeki hari ini dari Allah, baca bismillah, tangan kanan kita makan ya, syukuri. Nah biasakan itu ya, biasakan. Saya sudah pernah kasih contoh itu ya. Sebab kalau misalnya kita bilang, ibu bilang nak mau makan apa, lalu dia bilang misalnya ayam goreng, lalu kemudian ibu mengatakan baik besok ya ibu buatin, misalnya karena hari itu ibu belum sempat buat. Kalau besok ibu lupa, dia tanya mana ayam goreng saya ibu, ibu mengatakan oh ibu lupa. Sudah cukup untuk membuat dia mengatakan, ah ibu ini. Kata-kata ah pada orang tua itu membawa pada durhaka. Jadi nggak boleh. Udah hidangkan makanan yang kita sudah tahu. Pilihkan sekolah yang kita lebih tahu. Jaraknya, kurikulumnya, biayanya. Anak itu nggak ngerti. Begitu juga dengan pakaiannya. Kita biasakan dari awal menggunakan pakaian yang islami. Semua ini adalah hal-hal yang penting untuk diperhatikan dari awal. Sehingga anak itu tidak punya pilihan. Karena memang belum saatnya mereka memilih. Kalau sudah tamat SMA, mungkin sudah kuliah, akalnya lebih sempurna. Kita juga sudah melalui umur-umur yang seperti itu dulu, masih sangat labil gitu ya. Masih sangat labil. Kalau dibiarkan bergaul semaunya, kemudian dia makan semaunya, ini semua nanti akan berefek pada hal yang negatif gitu ya. Karena anak-anak pasti yang namanya manis lebih suka, maka bisa menyebabkan obesitas dan segala macam hal penyakit-penyakit yang memang berbahaya buat dia. Itu juga dengan pergaulannya. Oleh karena itu kita yang atur ya. Saya juga pernah memberikan tips, tidak ada salahnya ibu-ibu sekalian bertanya pada anak-anaknya, nak siapa saja nama-nama teman kamu di kelas, atau kita sebutkan namanya ya. Kalau saya di rumah saya biasakan untuk tidak menyebutkan kamu dan aku ya, sehingga memanggil nama, sehingga jauh lebih santun. Baik kami orang tua memanggil anak-anak ajak ngomong, atau antara adik sama kakak. Jadi biasakan dipanggil namanya gitu ya. Dan itu tanya, misalnya namanya Ahmad, kita mengatakan Ahmad di kelas siapa saja teman-temannya. Walaupun kita mungkin tidak butuh semua nama-nama itu, tapi kita merasa atau dia merasa kita hadir dalam hidupnya.
bertanya, mungkin dia sebutkan fulan, 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 oke. Setelah itu kita coba tanya, siapa di antara teman-teman itu yang paling baik, yang paling pintar di kelas? Pasti dia akan sebutkan salah satunya, si fulan. Baik, kenapa dia pintar? Misalnya dia mengatakan karena rajin membaca buku, karena rajin merespon guru, atau apa sajalah yang dia jadikan alasan. Kita mengatakan kalau gitu nak, ya Ahmad juga harus menjadi seperti itu. Bahkan kalau perlu lebih berprestasi. Terus kita nggak apa-apa kita tanya, siapa di antara teman-temannya yang tidak baik? Oh si fulan misalnya, kenapa? Suka ganggu temannya, suka tidur, malas datang misalnya. Oke, kita bilang jangan jadi seperti itu ya nak. Kalau mau lebih dikembangkan lagi, tidak ada salahnya kita berhubungan dengan pihak sekolah. Kemudian kita juga mengenal wali-wali murid yang lainnya. Sehingga kalau ada anak-anak yang mengganggu anak kita, kita bisa komunikasikan baik sama pihak sekolah ataupun kepada orang tua anak tersebut. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah perhatian tentang atau terhadap mainan anak-anak yang menghibur dan yang mendidik. Ya, ini hindari semua hal-hal yang berbau agama, larangan agama. Tidak usah terlalu banyak boneka-boneka gitu ya. Mainan-mainan seperti ini. Pertanyaan sederhana, apa manfaatnya? Itu hanya murni hiburan, tapi tidak ada pendidikannya. Bagaimana kita mengubah itu menjadi hiburan dan juga di pendidikan. Seperti membiasakan anak untuk cinta dengan buku. Kita belikan buku, ayo ibu bacain ya. Jadi dia ketagihan dengan buku tersebut. Ya, ketagihan dengan buku daripada boneka ya. Apalagi boneka hal-hal yang pernah kita singgung di kelas kita di sini, ya, yang tidak ada manfaatnya. Ya, saya sebutkan nama-nama seperti misalnya Doraemon. Ya, itu betul-betul boneka itu ya wajar dari orang non-muslim ya. Tapi apa yang diajarkan? Pesannya apa? Boneka itu bisa mengeluarkan apa saja dari perutnya, apa yang diminta oleh temannya misalnya. Kalau kita memberikan anak-anak kita nonton ini, apa pesan yang dianggap oleh anak kita? Apalagi kita berikan boneka Doraemon, bisa saja kalau dia sedang mau tidur di kamarnya, dia ajak ngomong boneka itu. Dia menganggap punya sesuatu seperti di kartunnya. Dan itu tidak benar. Kisah-kisah tentang khayalan-khayalan Cinderella, putri yang bisa mengubah sesuatu dengan tongkatnya misalnya, ya, atau saya pernah sebutkan Mickey Mouse dan Minnie Mouse, itu kan tikus ya. Apapun ceritanya, tapi itu tikus. Dalam Islam tikus itu dikenal dengan istilah fuwaisiqah, hewan yang buruk ya. Kita kalau mimpi lihat tikus berarti ada sesuatu yang buruk. Tikus itu hewan yang boleh dibunuh ya. Kata Nabi SAW, hewan ada 5 hewan jenis hewan boleh dibunuh di wilayah haram dan di luar haram. Wilayah haram itu Mekah sama Madinah, itu tidak boleh dibunuh hewannya, tapi 5 hewan ini boleh dibunuh. Disebutkan yang pertama tikus, baru kemudian ular, ya, kemudian anjing buas, kemudian raja wali, ya, kemudian yang selanjutnya yang kelima itu burung gagak yang bagian dadanya ada bulu warna hitamnya, tapi tikus ini bagian daripada itu. Untuk apa kita menjadikan tikus sebagai idola anak kita? Apa pesannya? Apakah hanya karena viral? Itu nggak benar, gitu ya. Maka harus hati-hati sekali. Harusnya kita mengubah itu. Kalau kita dulu waktu kecil memang terbiasa begitu dengan orang tua, karena orang tua kita belum terlalu paham. Ibu-ibu udah sekarang sudah ikut taklim. Harusnya tahu gitu ya. Apa susahnya kalau kita belikan buku dan kita biasakan dia untuk membaca, kita untuk bacakan buku tersebut, ya, yang menarik buat dia sehingga dia cinta dengan pendidikan. Setiap kali kita titipkan pesan mainan ada manfaatnya, gitu ya. Dan usahakan selalu dihubungkan dengan masalah prestasi. Jadi kalau dia mau dibelikan mainan harus ada target. Misal contoh, dia harus sholat 5 waktu on time. Hubungkan dengan masalah itu. Dia harus bisa membaca beberapa ayat Al-Quran dalam hari tersebut atau mengulangi. Atau dia harus prestasi di sekolahnya. Dia juara, baru kemudian apa yang dia mau dikasih. Nah ini semua akan sangat membantu dia untuk menjadi anak-anak yang baik. Kemudian selanjutnya yang keempat, ini misalnya kita masih muraja ya, mengulangi terakhir materi yang kita bahas ya. Yang keempat adalah memisahkan tidur antara anak laki-laki dan anak perempuan. Ini beranjak daripada hadis Nabi SAW, ajarkan anak kalian sholat di umur 7 tahun dan pukullah mereka di umur 10 tahun. Tapi sudah kita jelaskan pukulan yang tidak berbekas. Gak boleh tampar wajah, gak boleh jambak rambutnya, gak boleh cubit sampai berbekas ya. Pukulan itu hanya menggunakan jari telunjuk atau mungkin kayu siwak kecil, hanya sebagai peringatan saja. Ya, dan itu pun sudah pernah kita jelaskan, 7 tahun pertama tidak boleh ada pukulan. Ya, semuanya dengan kelembutan. Sebagaimana Ali radhiyallahu anhu mengatakan, didilah anak kalian dengan 7 tahun dikali 3.
7 tahun pertama dengan lemah lembut, karena itu masa dia belajar. Jatuhkan benda atau apa saja, maka itu memang biasa. 7 tahun kedua baru dengan ketegasan, makanya perintah dipukul di umur 10 tahun. Ada saya lihat subhanallah sebagian ibu-ibu itu terlalu luar biasa gitu ya, sama anak-anak kasar, keras. Nah, anak-anak masih kecil nggak ngerti apa-apa, semuanya harus dipukul, dicubit. Akhirnya anak itu trauma. Dan ini berbahaya, tanpa dia sadari anaknya sebenarnya sedang marah dengan dia. Ini biasanya efeknya di akhir-akhir hidupnya ibu-ibu dan orang tua seperti ini, maka dia akan tinggal bersama anaknya dan anak pun akan kasar dengan dia. Ya. Karena tidak ada sama sekali kasih sayang yang dia berikan, gitu ya. Kasar sekali. Padahal sebenarnya Nabi SAW menyebutkan salah satu ciri wanita ahli surga, wanita yang wadudul walud, yang laki-laki disuruh menikah dengan mereka, yaitu yang penyayang dan juga subur, gitu ya. Penyayang sini maknanya luas sekali. Kemudian juga 7 tahun yang ketiga, kalau 7 tahun kedua itu boleh tegas, ya, di 10 tahun termasuk kata Nabi SAW tadi, pukul mereka kalau mau sholat, kalau tidak sholat, dan pisahkan mereka di ranjang. Itu sudah 10 tahun, ya, karena sudah mulai mengenal aurat satu sama yang lain. Walaupun umur 10 tahun umumnya belum balik, ya, tapi sudah dipisah. Kalau kita bisa memisahkan antara perempuan sama perempuan juga bagus banget, gitu ya. Sekaligus ya, kalau rumah besar ada kamar masing-masing itu bagus, ya. Kalau tidak minimal yang sesama jenis yang digabung, misalnya kita buat ranjang susun misalnya ya di kamar, atau 2 ranjang yang berpisah, single bed misalnya, yang bisa masing-masing tidur perempuan sama perempuan, nanti kamar laki-laki sama laki-laki contohnya, itu sudah diperintahkan. Dan 7 tahun ketiga kata Ali radhiyallahu anhu, ajaklah dia berdiskusi. Maksudnya 14 tahun sampai 21. Itu boleh kita ajak diskusi. Ya, karena memang sudah mulai sempurna akalnya gitu ya. Kalau setelah itu umur 21 tahun lepaslah di masyarakat, dia akan jadi pemimpin. Sudah bisa berjalan sendiri. Asal memang pakai metode yang benar. Termasuk di sini jangan pernah bercanda dengan misal contoh ibu lucu melihat anak laki-lakinya lalu dipakein jilbab. Misal, atau dipakein baju perempuan, jangan sama sekali. Ini awal bibit LGBT ini, ya. Atau anak perempuan sengaja dipakein baju laki-laki, gitu kan? Karena dianggap lucu, kayak dipakein gamis, kopiah, jangan. Mainannya pun dipisahkan, ya. Karena memang itu penting sekali untuk memisahkan jenis kelamin. Karena Nabi SAW mengatakan Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah adanya bercanda dan menyayangi. Ini juga sudah panjang lebar kita jelaskan, yaitu bagaimana kita bercanda sama anak-anak, dicium, dipeluk, itu penting sekali. Bahkan kita sadar atau tidak sadar, obat terbaik bagi anak yang sedang rewel, yang sedang sakit itu pelukan orang tuanya, elusan orang tuanya, bisikan kata-kata yang baik dan penuh kasih sayang. Itu luar biasa, ya. Itu besar sekali efeknya dibandingkan obat dokter saja. Ya, apa gunanya anak itu lagi sakit kemudian disuruh minum obat sambil dimarah-marahin, ya, itu nggak benar. Ya, saya pernah temukan begitu, istri di rumah pada saat mau minum obat dipegang, akhirnya saya juga pas lihat gitu kan, dan sedikit dipaksa. So saya larang, kenapa harus seperti ini? Oh dia nggak mau minum obat, sebentar, saya ajarin caranya. Saya ajak ngobrol baik-baik anak itu walaupun masih kecil, ini obat gunanya untuk ini anak dan segala macam, coba ya, sambil saya bercanda. Misalnya obat di sendoknya itu saya buat kayak pesawat-pesawatan nih, ayo ya minum ya, tapi minum kok, tidak ada masalah gitu kan. Dan dokter pun sudah tahu obat yang dikasih buat anak-anak biasanya memang sudah ada rasa manisnya, diminum nggak ada masalah. Ya begitu juga kalau dimandikan ya, jangan dikagetkan, hanya anak-anak itu trauma, disampoin, disiram langsung, ya walaupun nangis nggak apa-apa. Berapa kali juga saya temukan anak-anak di rumah begitu, terus saya tegur, saya contohin caranya, coba diajak ngobrol, diajak bercanda, dipegangin mainan, kemudian disiram baik-baik, gitu kan? Maka tidak ada masalah, sampai selesai mandi tenang-tenang saja contohnya, gitu kan? Jadi jangan lahirkan trauma-trauma yang tidak baik bagi anak-anak, gitu ya. Ini semua sudah pernah kita jelaskan, dan dalam riwayat disebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah mencium Hasan dan Husain, ya, radhiyallahu anhuma. Kemudian ada satu orang yang bernama kalau tidak salah Aqra bin Habis, ingat saya nama sahabat ini. Dia kaget karena dia tinggal di padang pasir. Dia mengatakan, orang Badui, dia bilang, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Sungguh saya memiliki 10 anak, belum pernah saya cium selama ini. Maka kata Nabi SAW, saya akan buat apa lagi kalau Allah telah mengangkat kasih sayang dari hatimu.
Ya, jadi memang ini penting sekali untuk diperhatikan. Karena nanti ada saatnya memang anak-anak kalau sudah mulai lebih umur lebih tua lebih besar itu sudah hilang masa itu. Kayak contoh sudah gadis, sudah bujang, dia merasa risih walaupun orang tuanya mau cium gitu ya. Maka di saat kecil lah memang saatnya kita memeluk mereka, mencium mereka, karena itu adalah hal-hal yang baik. Ya. Ingatlah apa yang kita lakukan pada anak-anak kita adalah investasi masa depan. Maksudnya kita sekarang kasih sayang dengan mereka, kita pun nanti akan disayangi oleh mereka gitu ya. Nanti kita tidak tahu di akhir hidup kita. Mungkin akhirnya kita harus bergantung pada mereka. Mungkin tinggal di rumahnya, kita nggak tahu keadaan. Ya, atau paling tidak walaupun kita mampu berdiri sendiri, tetap masa tua kita butuh perlindungan dan juga perhatian anak-anak gitu ya. Nah seperti itulah. Baik, kita sekarang masuk ke nasihat 18 Bapak Ibu sekalian, rahimani rahimakumullah, masalah mengatur waktu tidur dan makan. Ini juga salah satu problem ya bagi anak-anak, karena mengatur waktu tidur ini harus dibiasakan. Ya, biasanya ada dibiarin begadang sampai jam 12 malam, jam 1 malam. Karena alasan tidak mau tidur. Sebenarnya itu tergantung. Kalau kita membiasakan lampu di rumah selalu terang, ya kita selalu menyiapkan makanan yang manis-manis, ya berlebihan, maka memang dia aktif sekali. Karena dia tidak ada beban seperti kita ada aktivitas. Ya. Saya ingat dulu waktu itu saya sempat mampir di rumah sepupu saya di Melbourne di Australia. Waktu itu saya dipanggil diundang berdakwah di sana. Rupanya waktu saya nginap di situ pagi hari karena semua teman-teman Indonesia lagi pada kerja, maka saya isi taklimnya setelah mereka pulang kerja. Mulai sore habis asar dan maghrib isya gitu ya. Berdiskusi sama mereka atau di weekend. Nah di weekday itu ternyata saya di rumahnya, saya lihat rupanya dia buat rumah titipan. Ya, titip anak-anak. Banyak sekali orang-orang bule yang nitip sama mereka. Dan anak-anak yang dititip ini bukan orang muslim juga. Banyak gitu ya. Terus kemudian anak-anak itu tenang-tenang gitu, ya. Sampai orang-orang tuanya pun merasa senang karena dirasa dijaga amanah itu. Saya coba tanya, apa kiatnya sehingga anak-anak ini bisa tenang? Oh, di sini dihindari dikasih makanan manis. Kayak coklat-coklat. Itu rumahnya karena dia makan, sumber energinya bertambah, jadi loncat sana, loncat sini, jadi makin aktif. Jadi kita mungkin tetap batasi. Seperti orang dewasa mirip ya. Karbonya dikurang, lebih banyak protein daripada karbonya misal contoh, itu satu hal yang harus diperhatikan. Ternyata memang itu sangat berpengaruh. Dia bilang jadi di sini tempat penitipan biasanya memang disiapin makanannya, tapi kita titip pesan sama orang tuanya, jangan bawa coklat-coklat, es krim, ya, dikasih makanan yang lain, sayur-sayuran, makanan, dan ternyata itu memang lebih mudah diatur. Nah itu kadang-kadang yang membuat anak-anak begitu aktif gitu ya. Nah mengatur pola tidur ini penting. Ya, mengatur pola tidur penting. Kalau memang masih kecil dibutuhkan siang hari misalnya mau tidurin, oke, disilakan dengan kailula. Malam hari itu maksimal jam 9, jam 10 sudah harus tidur. Ya, kalaupun kita ada aktivitas, mohon maaf suami istri atau apa, itu memang anak-anak sudah ditidurkan. Sehingga memang tidak terbiasa begadang. Karena anak-anak ini dia tidak ada beban. Dia bisa kalaupun sampai jam 1 malam, asal memang lampu masih menyala, masih dikasih kesempatan untuk mengkonsumsi makanan di waktu-waktu itu atau bermain, maka dia akan ikutin terus gitu ya. Akhirnya telat bangun ya, dan susah lagi diatur untuk masuk sekolah, untuk sholat dan segala macam hal. Nah, itu yang akan dibahas di nasihat nomor 18, masalah mengatur waktu tidur dan juga pola makan ya. Porsinya ya, kemudian dipilihkan tadi saya bilang makanan-makanan yang sehat. Jadi apa yang Bapak Ibu dapat informasi sekarang perlu menjaga makanan, maka itu diterapkan dari masa kecil anak-anak kita. Kalau bisa misalnya susu pun ya, susu yang tidak terlalu banyak gulanya gitu ya, sehingga memang anak-anak itu memang mungkin sedikit lebih mahal biasanya harganya, karena susu-susu yang murah itu memang lebih banyak kandungan gulanya gitu ya, maka itu akan lebih besar manfaatnya. Nah ini kurang lebih gambaran pembukaan di nasihat nomor 18 ya. Karena problem yang banyak juga dihadapi oleh orang tua seperti itu ya. Dikatakan sebagian rumah oleh Dr. Muhammad punya kondisi layaknya hotel. Hampir penghuninya tidak mengenal satu sama yang lainnya. Dan jarang sekali mereka bertemu. Misal contoh orang tua sama anak berpisah tempat, berpisah lantai, dan tidak dilowongkan waktu untuk datang ya. Sebagian anak makan atau tidur kapan saja mereka suka sehingga menyebabkan mereka begadang dan menyia-nyiakan waktu. Juga menumpuk antara makanan yang satu dengan yang lainnya. Kekacauan seperti ini menyebabkan runtuhnya tali ikatan, semangat dan waktu yang sia-sia
serta membentuk jiwa yang tidak konsisten atau istiqamah. Ya. Seperti misalnya banyak orang tua karena dia mau sibuk dengan handphonenya, maka yang penting anaknya dikasih makan. Ya. Yang penting dia ditemani oleh asisten rumah tangga. Ya udah, akhirnya jadi masalah. Gitu. Kedekatan antara orang tua sama anak berjarak, ya, makanan pun tidak terkontrol. Gitu. Apa saja yang dia mau dikasih, yang penting tidak nangis, penting tidak rewel misalnya. Padahal sebenarnya ini keliru. Ya, padahal sebenarnya nangis dan rewel itu karena itu bahasa dia. Ya. Yang masih bisa kita kontrol gitu ya. Ini yang disebutkan dalam poin ini. Sebagian orang yang pandai atau sebagian orang yang pandai berdalih mengatakan anak-anak yang sekolah dan kuliah waktu keluarnya tidak bersamaan, laki-laki dan perempuan. Demikian pula halnya dengan pegawai, buruh dan pedagang. Akan tetapi kondisi seperti ini tidak berlaku untuk semua. Sungguh tidak ada kenikmatan yang melebihi berkumpulnya satu keluarga di meja makan, lalu menggunakan kesempatan tersebut untuk mengetahui keadaan masing-masing serta mendiskusikan sesuatu yang bermanfaat. Bagi pemimpin rumah tangga hendaknya menentukan waktu kembali pulang ke rumah dan izin kalau mau bepergian, terutama bagi anak-anak kecil sedikit dalam umur dan akal, maksudnya di sini yang masih dikhawatirkan terjadi apa-apa atas mereka. Kesimpulannya sebenarnya dari nasihat nomor 18 ini, bagaimana kita hidupkan suasana kebersamaan, mengatur pola tidur, mengatur pola makan. Nah itu kurang lebih yang dikasih gambaran di nasihat nomor 18 dan sudah kita sampaikan tadi. Tentu kalau kita tambahkan seperti biasa memang di setiap poin kami tambahkan informasi, maka selalu ajarkan dan kita pun bisa belajar ya tentang adab-adab tidur. Seperti misalnya berwudu sebelum tidur ya. Kalau mau ditambah dengan sikat gigi ya, bersiwak, sikat gigi. Kemudian balik sisi kanan dan membaca doa ya pada saat kita sedang mau tidur ya. Saya pernah membahas dan menyusun sebuah khutbah Jumat. Saya temukan ada belasan doa ya, belasan doa yang dibaca sebelum tidur atau belasan bacaan yang dibaca sebelum tidur, baik ayat Quran ataupun doa-doa. Ya. Pada saat saya coba kumpulin dari sekian banyak referensi, ada di antara doa itu bahkan yang belum saya hafal, subhanallah. Saya lihat, oh ternyata ini ada tambahannya. Saya coba cek lagi dari banyak referensi buku-buku, ternyata memang ada tambahan dan mungkin beda-beda lafaz sedikit saja. Tapi sunnah Nabi SAW ini kita anjurkan untuk mengamalkan semua. Dan itu bisa memakan waktu pada saat saya bahas di khutbah Jumat antara 35 menit sampai 40 menit. Padahal untuk khutbah Jumat sedikit agak panjang itu ya. Waktu kami membahas tentang masalah adab serial iman tentang keajaiban malam dan siang. Maka kita sudah bahas pada saat itu di masalah keajaiban malam itu masalah adab-adab mau tidur. Berwudu, kemudian balik sisi kanan, kemudian membaca doa pada saat mau tidur, dan itu doanya banyak sekali sebagaimana kami bahasakan tadi ya. Dan bisa kita sisipkan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalau Allah di antara doa itu ya maknanya, kalau seandainya ya Allah engkau melepas ruhku ini, maka jagalah sebagaimana aku jaga ruhnya orang-orang beriman. Kalau engkau menahannya tidak dikembalikan lagi sehingga kita meninggal dunia, maka rahmatilah dia. Contohnya gitu ya. Nah ini semua sangat baik kalau kita bisa cicil pada anak-anak kita. Saya coba praktikin pada anak-anak, dibaca misalnya pada saat mau tidur, mereka cepat sekali hafalannya itu. Ya, mudah sekali mereka menghafal sebenarnya. Karena kalau kita tidak alihkan kepada hal-hal yang seperti ini, maka akan beralihkan pada hal yang tidak penting. Seperti mereka ngobrol saja adik kakak, ya sampai hanya mereka tertidur. Ini sayang banget gitu ya. Padahal sebenarnya banyak pesan yang bisa kita bacakan kepada mereka. Nah di antara doa-doa mau tidur itu juga kita bisa baca terjemahannya pada mereka supaya mereka bisa merenungi maknanya. Dan kalau kita cicil dari masa kecil, umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, semuanya kita cicil, kan tahunan sifatnya. Maka bisa kita terus tambah dan sempurnakan dari zikir-zikir dan doa mau tidur itu. Nah ini diantaranya gitu ya. Sama juga kita ingatkan kalau step selanjutnya, maka kita mulai ajarkan kalau dia sudah amalkan itu, doa terkaget pada saat bangun tengah malam. Itu ada hadis Nabi SAW. Sampai terkaget di malam hari, kemudian dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Lalu kita tambah dengan Allahumma gfirli
maka akan dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Dan kalau dia sholat diterima sholatnya, kalau dia berdoa diijabah doanya. Ya, dengan hanya mengumpulkan 3 zikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sudah kita tahu semuanya. Kemudian ditambung dengan zikir yang kedua, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini juga sudah kita tahu tentunya. Dan yang ketiga, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 3 zikir ini digabung, kemudian kita tambah dengan terakhirnya Allahumma gfirli. Ya Allah ampunilah aku. Ini dahsyat sekali ya. Terkaget saja. Ya, itu akan diampuni dosanya yang lalu. Kalau dia sholat diterima sholatnya. Kalau dia berdoa diterima doanya. Ini kan penting untuk kita kuasai dan kita amalkan sebagai orang tua. Begitu juga kita terapkan pada anak-anak. Kemudian juga ada doa bangun tidur. Ada pada bangun tidur. Yang kata Nabi SAW, seseorang yang kalian kalau mau tidur maka syaitan akan mengikat tengkuknya dengan 3 ikatan dan meniup di setiap ikatan itu. Tidurlah malam masih panjang. Kalau dia bangun lalu dia berzikir, lepas ikatan pertama. Kalau dia berwudu maka lepas ikatan kedua. Dan kalau dia sholat terlepas ikatan ketiga. Maka engkau akan temukan, kata Nabi SAW, orang yang lakukan itu adalah orang yang paling lapang dadanya dan senang hidupnya. Paling semangat di hari itu. Jadi bangun tidur langsung zikrullah, ya, zikir bangun tidur, kemudian berwudu, lalu kemudian sholat. Apakah sholat tahajud atau sholat subuh? Yang sifatnya tepat waktu sholat subuhnya, maka ini akan membuat dia lepas dari 3 ikatan syaitan. Dan dikata Nabi SAW, dia akan tayyibun nafs, nasyitan tayyibun nafs. Dia akan semangat melalui hidupnya dan jiwanya lapang, senang gitu ya. Kata Nabi SAW, dan kalau dia tidak lakukan itu, maksudnya tidak pada saat bangun tidak zikir, kemudian juga tidak wudu dan tidak sholat, maka engkau akan temukan, kata Nabi SAW, dia khabithun nafs, jiwanya buruk, ya. Kemudian juga kaslan, malas, gitu ya. Maka ini yang terjadi dan Nabi SAW sudah berikan kita bocorannya. Makanya kita harus perhatikan baik-baik hal-hal yang seperti ini. Dan ingat juga selalu yang diprioritaskan kalau ditanya kepada anak-anak itu sholat dulu ya. Udah sholat belum? Bukan sudah makan belum gitu ya. Jadi sudah sholat, ditanya perhatikan masalah sholatnya, baru kemudian kita pindah kepada yang lain gitu ya. Kemudian nasihat ke-19 ya. Meluruskan pekerjaan wanita di luar rumah. Ini nasihat yang sudah berbeda sebenarnya ya. Sudah beda lagi, bukan anak-anak yang disinggung tapi lebih kepada ibu-ibu yang beraktivitas di luar rumah ya. Dan kita mungkin tutup dengan nasihat ini karena ini sedikit agak panjang bahasannya. Dari halaman 66 sampai di halaman 71 ya. Baik, saya akan bacakan dulu. Meluruskan pekerjaan wanita di luar rumah. Syariat Islam adalah saling melengkapi satu sama yang lain. Ketika Allah memerintahkan para wanita dalam firman-Nya waqarna fi buyutikun, hendaklah kamu netap di rumahmu, dalam surah Al-Ahzab surah nomor 33 ayat 33 ya. Ini mudah untuk diingat ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada semua wanita muslimah, waqarna fi buyutikun. Jadi menetaplah kalian di rumah kalian. Berarti mayoritas waktu ibu-ibu memang di rumah gitu ya. Boleh keluar tapi pada saat hal-hal yang dibutuhkan. Misalnya berobat, misalnya silaturahim keluarga, misalnya juga orang sakit, aktivitas menuntut ilmu, ya pergi ke pasar penting gitu ya. Tapi itu adalah program-program yang dinomor 2-kan. Nomor 1-nya itu adalah bagaimana kita lebih banyak menyelesaikan urusan rumah gitu ya. Ada orang dari pagi sudah keluar rumah sampai malam dan tidak pernah tahu apa yang terjadi di rumahnya. Cuma sekedar telepon asisten rumah tangganya, kemudian dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di sana gitu ya. Maka ini harus hati-hati karena Allah berfirman begitu. Maka Allah menjadikan ada orang yang wajib menafkahi mereka seperti ayah atau suami. Jadi kalau ibu-ibu belum nikah, maka yang wajib memberikan nafkah, memenuhi kebutuhan supaya ibu nggak perlu repot-repot kerja, makan, minum, pakaian, ya, pendidikan, itu semua adalah ayah. Kalau sudah menikah adalah suami. Jadi suami punya kewajiban dan berdosa kalau dia bengkalikan masalah makanan ibu, minuman, tempat tinggal, transportasi, ya, dan juga pakaian sebagaimana sudah kita jelaskan di dalam bab masalah nafkah di beberapa pasal yang sebelumnya gitu ya.
Pada hukum asalnya, wanita tidak dibolehkan bekerja di luar rumah kecuali karena suatu kebutuhan. Sebagaimana ketika Musa alaihissalam melihat dua anak gadis orang saleh yang menahan atau menghambat kambing gembalaannya menunggu giliran, Musa menanyakan kepada mereka, "Ma khatbukuma?" Qalata la nasqi hatta yusdila ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir. Apakah maksudmu dengan berniat seperti itu? Kedua wanita itu menjawab, kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum pengembala-gembala itu memulangkan ternaknya. Sedang bapak kami adalah orang tua yang lanjut usianya. Sebelum kita lanjut, saya perlu jelaskan dalam Al-Quran digambarkan ini ya. Waktu Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun untuk dibunuh, maka beliau melarikan diri ke sebuah wilayah namanya Madian. Di sana beliau ketemu dengan Syuaib. Dan awal kisahnya adalah Nabi Musa alaihissalam tiba di Madian dalam kondisi bajunya kotor karena nggak bawa bekal pakaian dan tidak ada orang yang dikenal di Madian. Sendalnya pun sudah compang-camping gitu ya. Kemudian dia pertama sekali tiba di wilayah Madian, dia lihat ada satu sumur di mana orang-orang Madian minum dari situ dan juga baik buat mereka atau gembalaannya. Nah ternyata dari sekian orang banyak yang minum dan ambil air, ada dua orang wanita yang juga ikut antri, tapi mereka tidak bisa buat apa-apa. Dalam beberapa riwayat yang pernah kami temukan, itu adalah sumur itu ditutup dengan batu yang besar dan tidak bisa diangkat kecuali oleh 10 orang laki-laki gitu ya. Maka Nabi Musa SAW bertanya kepada kedua wanita tersebut, apa urusan kalian? Kenapa kalian sampai ada di sini? Maka mereka mengatakan, kami nggak bisa memberi air ternak kami dan kami juga tidak bisa ambil air kecuali batu ini harus diangkat. Sementara batu itu diangkat oleh orang-orang tertentu pagi hari, nanti sore hari mereka tutup lagi sumurnya supaya orang-orang tidak meracuni sumur itu karena itu sumber minumnya penduduk Madian. Maka pada saat itu Musa alaihissalam membantu mereka mengangkat batu itu karena memang para nabi-nabi diberikan kekuatan 10 orang laki-laki, diangkatlah batu tersebut lalu diberikanlah air ya. Nah ini yang terjadi pada saat itu. Di sini Syekh Muhammad Munajjid Habibullah beliau ingin menitik beratkan wanita-wanita ini keluar bekerja. Dalam Al-Quran diceritakan dalam surah Al-Qasas ayat 23, mereka keluar karena bapaknya sudah sangat tua ya, tidak mampu lagi untuk mengembala kambing dan juga mengambil air gitu ya. Maka mereka terpaksa keluar, berarti ada uzurnya untuk keluar gitu ya. Nah ini sebagian ulama jadikan sebagai dalil bolehnya wanita beraktivitas di luar rumah kalau memang dibutuhkan dan urgent. Tapi kalau semua sudah terpenuhi, ya untuk apa gitu ya? Menghabiskan waktu hal-hal yang tidak diperlukan dan Allah akan tanya pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Hanya karena mau kejar prestasi, ya misalnya contoh dunia sementara itu tidak dituntut bagi dia karena semua sudah terpenuhi. Ya tapi kalau darurat, urgent, ya. Misalnya dia maaf seorang janda yang butuh untuk membiayai dirinya dan anak-anaknya, atau dia menuntut ilmu, atau tadi menjenguk orang sakit, atau dia berobat, silaturahim keluarga, hal yang penting, oke, ya, itu pun harus ada batasan-batasannya. Tentu kemudian setelah itu, kalau lanjutan kisah dalam surah Al-Qasas itu sedikit saya tambahkan karena di sini cuma ditulis ayatnya, potongan itu saja yang dijadikan saksi bahasan. Akhirnya kedua wanita itu pulang ke rumah lalu berbicara kepada ayah mereka dan berkata sesungguhnya ya kami bertemu dengan laki-laki yang kuat dan bisa dipercaya gitu ya. Maka salah satu dari perempuan itu pergi menuju ketemu dengan Musa lalu berkata, sesungguhnya ayah kami memanggil anda untuk memberikan balasan atas apa yang anda sudah bantukan kepada kami. Maka Musa AS pun jalan. Dan perempuan itu di depan, tapi karena angin tiup kencang dan badan perempuan ini terbentuk, maka Musa AS mengatakan, silakan kamu jalan di belakang, tinggal bilang sama saya kanan atau kiri, untuk menjaga pandangan matanya. Maka perempuan itu pun dari belakang lalu dipandu ke kanan ke kiri sampai tiba di rumah ayahnya. Begitu diceritakan dalam Al-Quran. Kemudian pada saat sudah ngobrol-ngobrol ya tentang kisah Fir'aun dan segala macam, maka Syuaib yang ada di rumah itu ayahnya daripada dua perempuan ini mengatakan kau akan selamat karena Mesir itu jauh dari sini. Ini bukan wilayah kekuasaan Fir'aun. Lalu kemudian salah satu dari anak perempuannya mengatakan, wahai ayahku, kenapa anda tidak menyewa orang ini? Karena orang ini kuat dan terpercaya. Kuatnya karena dia bisa angkat batu itu sendiri tadi.
ya, bisa juga mengembala kambing dan masih muda, serta juga dia terpercaya. Terpercaya di sini maksudnya tadi karena dia tidak mau lihat auratku. Pada saat jalan membentuk badan dia suruh saya jalan di belakang. Maka Syuaib tidak lagi menunda lalu mengatakan, bagaimana pendapat Wahai Musa kalau saya menikahkan kamu dengan salah satu dari anak perempuan saya ini? Ya. Maka Musa alaihissalam dengan janji akadnya adalah kamu bekerja membantu saya selama 8 kali haji. Sudah 8 tahun. Waktu itu mereka hitung haji, ya. Maka kalau kamu mau sempurnakan 10 maka itu dari sisimu. Tapi 8 kali haji akadnya. Ini sebagai mahar, gitu ya. Karena Musa alaihissalam tidak punya apa-apa dan keluarlah sebuah hukum bolehnya mahar itu dengan jasa, tidak harus dalam bentuk fisik harta, gitu ya. Maka Musa pun setuju, akhirnya terjadilah pernikahan tersebut. Nah ini kurang lebih kisah daripada Al-Qasas tadi 23 dan ada lanjutannya sampai 24 dan beberapa ayat gitu ya. Tapi di sini Syekh Muhammad Hafizahullah ingin menitikberatkan poin, kedua wanita itu seketika menyampaikan alasannya mengapa mereka keluar memberi minum kambing atau kayu kambing ternaknya, yakni sebab wali mereka tidak mampu lagi bekerja karena usianya terlanjut, maksudnya ayah mereka. Karena itu hendaknya kita berusaha untuk menjaga agar wanita muslimah tidak bekerja di luar rumah selama hal itu memungkinkan. Kalau memang sudah terpenuhi semua. Allah SWT berfirman, qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Al-Qasas 26. Salah satu dari kedua wanita itu lalu berkata kepada ayahnya, wahai bapakku atau ayahku, ambillah ia, maksudnya Musa alaihissalam, sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Ya. Nah, ini ulama juga mengeluarkan salah satu konsep dasar kalau kita ingin mencari pegawai, maka harus memang yang kuat dan terpercaya, gitu kan? Kuat secara fisik. Ya, laki-laki atau perempuan sama, asisten rumah tangga juga yang masih kuat secara fisik dan juga bisa dipercaya. Kalau dua hal ini berkumpul pada seseorang maka selesai. Ya, pekerjaan itu juga akan terselesaikan. Wanita tersebut dengan kalimat-kalimatnya menjelaskan keinginannya untuk kembali ke rumah sehingga dirinya terlindungi dari kejelekan dan gangguan yang bisa saja terjadi jika ia bekerja di luar rumah. Jadi di sini dalam surah Al-Qasas ayat 26-nya, dia perempuan ini tidak melanjutkan pekerjaan hariannya untuk mengembala ternak karena ayahnya sudah tua dan mengambil air, tapi dia minta agar ada laki-laki yang menggantikan. Tujuannya agar dia tetap kembali kepada fitrahnya di rumah. Dikatakan ketika orang-orang kafir pada zaman ini membutuhkan wanita pekerja setelah perang dunia 1 dan 2, maka itu adalah untuk mengganti kekurangan laki-laki. Kondisinya sangat sulit karena mereka harus mengembalikan denyut kemajuan yang telah dihancurkan oleh perang. Jadi awal mulanya wanita mulai banyak aktif di luar rumah itu setelah perang 1 dan perang dunia 1 dan perang dunia 2. Karena banyak laki-laki yang mati waktu itu. Setelah mulai ada perdamaian dunia, maka mereka butuh untuk memutar kembali ekonomi dan memajukannya. Maka mereka mulailah memicu wanita-wanita mereka untuk bekerja di luar rumah. Awalnya memang tidak seperti itu. Ya, awalnya tidak seperti itu. Lalu dikatakan program Yahudi ini sangat getol dengan pembebasan wanita. Mereka menyerukan hak-hak wanita dengan maksud untuk menghancurkan wanita yang selanjutnya akan menghancurkan bangunan masyarakat pada awalnya disebabkan oleh keluarnya wanita untuk bekerja. Tentu kita tidak katakan bekerja itu semuanya negatif ya. Tetapi kalau semua wanita sibuk dengan prestasi kerjanya, sementara dia masih punya anak-anak kecil, lalu siapa yang mau urus anak-anak itu? Tidak mungkin suaminya mengurus sementara suaminya dibebankan secara syariat untuk mencari nafkah. Nggak mungkin itu. Laki-laki memang untuk keluar rumah, di luar rumah, dan perempuan di dalam rumah gitu ya. Jadi jangan pernah mimpi mengkhayal anak-anak kita menjadi hafid dan hafidzah Quran sementara kita cuma andalkan asisten rumah tangga. Kecuali Anda dapat asisten rumah tangga yang hafidzah Quran dan itu mungkin tidak ada gitu ya. Bisa dikatakan jarang sekali, mungkin tidak ada orang hafidzah Quran. Dia akan ngajar di TPA, dia akan ngajar di pesantren, dia akan ngajar di madrasah misalnya kalau dia hafidzah Quran. Atau mungkin dia privat gitu ya. Oleh karena itu, asisten rumah tangga fungsinya memang hanya membantu kita. Fungsikan seperti namanya asisten ya. Dia hanya membantu kita. Bukan semuanya diserahkan pada dia. Sehingga kita sibuk dari pagi keluar rumah sampai malam kita tidak pernah tahu. Cuma telepon, sudah makan belum, ya sudah ini belum, sudah itu belum misalnya.
Padahal sebenarnya belum tentu kualitasnya sama dengan kualitas yang kita harapkan. Ya. Dan terlalu banyak cuplikan. Saya pernah lihat beberapa cuplikan yang bagaimana asisten rumah tangga sangat jahat dengan anak-anak yang dititipkan gitu ya. Ada yang diminumkan obat tidur supaya dia bisa lebih banyak dengan waktu lowongnya. Ada yang memang sampai memukul dengan kasar sampai anak itu trauma ya. Dan memang setiap kali orang tuanya mau keluar karena anak itu belum bisa terlalu lancar bicara, hanya bisa menangis. Kalau orang tuanya hanya mengelusnya lalu mengatakan, ya sudah nanti sama mbak ya, nanti gini dan ini misalnya. Dia tidak tahu anak itu sebenarnya ingin berkeluh kesah tapi tidak bisa. Ya, bahkan ada cuplikan yang sempat viral waktu itu ya. Yang, asisten rumah tangga yang berkulit hitam waktu itu. Saya ingat lihat itu sangat kasar. Menonjok, memukul, membanting anak-anak orang ditangkap oleh CCTV. Nanti setelah sekian tahun baru ketahuan gitu. Tapi itu bisa terjadi. Oleh karena itu mereka hanya sekedar membantu, bukan dibebankan semua pekerjaan kita. Hanya karena kita mau berlihai-lihai menghabiskan waktu di luar rumah gitu ya. Jadi harus tahu akan ditanya pertanggungjawabannya oleh Allah SWT pada hari kiamat nanti. Lalu dikatakan meskipun motivasi dalam kurung yang mendasari semangat ya, yang kita miliki tidak seperti yang mereka miliki, sedang setiap pribadi muslim mesti menjaga istri dan menafkahi mereka. Akan tetapi gerakan pembebasan wanita semakin bersemangat, bahkan sampai menuntut perlu dikirimnya wanita-wanita ke luar negeri, selanjutnya meminta mereka bekerja agar ijazah yang mereka miliki tidak sia-sia. Ini adalah sebuah kekeliruan. Masyarakat muslim sungguh tidak membutuhkan persoalan wanita bekerja ini dalam lapangan yang luas, terlalu lost control gitu ya. Saya pernah masuk ke satu dealer mobil waktu itu di kota Makassar dengan beberapa orang. Waktu itu karena ayah kami mau beli kendaraan baru, dan saya temanin ya, beberapa staff di yayasan waktu itu. Kami masuk ke satu dealer dan cukup banyak staff-staffnya. Terus kami minta harga khusus gitu. Dipertemukanlah sama salah satu manajernya yang di ruangan terbuka tentunya dan cukup ramai beberapa staffnya di situ. Begitu mereka lihat saya, mereka tahu ini ada Ustadz. Ustadz boleh sambil bertanya agama nggak? Baik, silakan bertanya. Salah satunya adalah manajernya sendiri, seorang wanita gitu kan. Lalu dia tanya, bagaimana saya harus bisa membagi waktu dan mengatur waktu saya sekarang karena mengejar karir saya seperti ini. Akhirnya saya pergi pagi, suami bahkan belum kerja, anak-anak juga sebelum pergi ke sekolah saya sudah harus keluar lebih dulu, walaupun saya sudah siapkan makannya, tapi saya tidak urus mereka. Begitupun saya pulang sore malam, anak-anak sudah tidur, suami saya pun sudah lebih dulu di rumah kadang-kadang. Dan ini saya merasa ada kekosongan. Saya bilang sebenarnya itu jawabannya. Kekosongan itu ada karena yang ibu prioritaskan adalah karirnya, bukan tugas utamanya. Kalau seandainya kita beraktivitas di luar rumah dan kita bisa mengatur waktu sehingga tidak terbengkalai yang merupakan kewajiban utama, maka mungkin tidak terlalu ada beban. Tapi kalau begini jadi beban. Apa yang mau dikejar? Saya bilang, ibu mau kejar apa? Ibu mau kejar jas yang dipakai, ya, pujian teman-teman, prestasi, ya, itu yang mau dikejar. Sehingga suaminya terbengkalai, yang urus makannya adalah asisten rumah tangga. Dan berapa banyak terjadi perselingkuhan dengan asisten rumah tangga hanya karena masalah tidak diurus suaminya. Ya, atau terjadi sihir, karena sampai pakaian-pakaian dalam suami pun yang urus adalah semua asisten rumah tangga. Mana campur tangannya ibu sebagai istri gitu kan. Padahal sebenarnya pakaian-pakaian dalam sangat sensitif, itu yang banyak dipakai ke dukun-dukun segala macam itu ya. Terus anak-anak juga, ya kita tidak tahu kualitas makanan yang disiapkan untuk mereka memang sudah bagus atau tidak, dan segala macam hal yang merupakan efek, untuk mendatangkan efek-efek yang berbahaya gitu ya. Maka ini juga perlu jadi bahan renungan. Ya, emansipasi wanita yang banyak dikumandangkan oleh negara-negara barat, harusnya ada persamaan laki-laki dan perempuan, ini bentrok sekali dengan Islam ya. Karena mereka menyatakan harus semuanya sama, dan ini Allah menciptakan kita memang tidak sama. Ya, memang tidak sama, tidak bisa dipaksakan sama. Laki-laki biar menangis darah gak akan mungkin bisa hamil, gak akan mungkin bisa menyusui, itu khusus untuk perempuan. Laki-laki tidak ada haidnya, sehingga harus sholat sepanjang hidupnya, semenjak balik. Perempuan ada haid, rutin sebulan sekali, berarti ada seminggu minimal ibu tidak sholat, kan gitu. Contoh misalnya, jadi tidak mungkin disamakan. Begitu juga dengan laki-laki, memang disuruh sholat di masjid berjamaah, perempuan di rumah. Yang mana mau dipaksakan sama? Perempuan, laki-laki disuruh berjihad, perempuan di rumah. Ini sampai Aisyah waktu bertanya, ya Rasulullah, kami melihat jihad itu adalah amal yang sangat besar pahalanya. Gitu kan? Apakah kami juga berperang kaum wanita? Kata Nabi SAW, kalian berjihad pada peperangan, pada jihad yang tidak ada peperangannya, yaitu haji dan umrah. Oh, cukup.
gitu kan. Seringan itu cukup ya. Pergi haji umroh apakah di masa sekarang nyaman, udah selesai. Sekali seumur hidup yang wajibnya. Selebihnya cuma tambahan saja sunnah, tidak harus dipaksakan. Sekali pergi umroh, sekali pergi haji sudah cukup ya. Itu pun bagi yang mampu tentunya. Maka ini penting ya. Jadi tidak perlu kita bentrok-bentrokan dan mengambil alih semua pekerjaan laki-laki. Begitu juga tidak perlu perempuan, laki-laki mengambil alih pekerjaan perempuan gitu ya. Ini tidak akan stabil rumah tangga kalau memang terbalik semuanya. Saya pernah temukan ada kerabat kami, akhirnya bercerai. Karena si perempuannya sibuk kerja mulai dari pagi sampai malam. Suaminya juga kerja tapi suaminya pulang lebih dulu. Akhirnya rumah yang bersihkan, saya datang ke rumah mereka. Suaminya yang pegang sapu, kain pel, yang membersihkan rumah, yang urus anak-anaknya. Lama-lama seperti bom waktu meledak dan akhirnya ribut, cerai rumah tangganya. Gitu kan. Dan terlalu banyak contoh-contoh kasus dalam masalah seperti ini. Jadi memang tidak bisa dipaksakan. Ya, banyak isu yang mereka sebarkan di tengah-tengah umat Islam seperti perempuan dizalimi dalam Islam karena disuruh berhijab. Ini kebodohan ini. Hijab itu adalah kebaikan bagi wanita, gitu kan? Karena memang mereka terlindungi dengan hijab tersebut. Sekarang mereka menjadikan wanita sebagai alat untuk dagang. Kadang-kadang tidak ada hubungannya sama wanita, gitu kan? Jualan obat, jualan mobil atau apa saja harus wanita dan harus terbuka. Ya, dengan alasan bahwasanya itu nanti akan bisa menjual. Berarti wanitanya yang dijual, bukan mobilnya sebenarnya. Karena mobil dia punya kualitas sudah cukup dipamerkan, selesai. Tapi memang sudah seperti itu. Dan muslimah tidak boleh ikut-ikutan, gitu kan? Muslimah harusnya punya prinsip sendiri, ya. Bahwasanya kita memang menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak dibolehkan dalam syariat. Nah ini butuh titik temunya. Jadi sekali lagi bukan wanita tidak boleh bekerja, tapi dia tidak boleh menjadikan itu skala prioritas yang membuat kewajibannya terbengkalai gitu ya. Nah itu yang dimasukkan dalam poin-poin seperti ini. Kemudian dikatakan di antara argumen dalam masalah tersebut adalah terdapat laki-laki yang menganggur, sementara lapangan bagi wanita terus dibuka dan diperluas ya. Ketika kita mengatakan dalam tanda kutip dalam lapangan yang luas, maka pemahaman maknanya amat kita perhatikan. Sebab kebutuhan terhadap pekerjaan wanita di beberapa sektor seperti pengajaran, kebidanan, dan kedokteran sesuai dengan syarat-syarat agama tetaplah diperlukan. Jadi beliau mengatakan boleh jadi bidan, jadi dokter, ya, perawat, guru, memang dibutuhkan. Tapi bukan berarti semua wanita harus mengambil aktivitas itu, gitu kan? Karena memang mereka punya kewajiban-kewajiban yang lain. Kita awali dan perlu juga titik beratkan ya, berapa banyak anak-anak yang jadi pemimpin dunia, pemimpin di masyarakat itu justru lahir di tangannya seorang ibu yang baik. Ya, jadi jangan dianggap remeh ya Bu ya. Ibu dengan sibuk dengan mendidik dengan baik di rumah ternyata lahirlah para pemimpin masyarakat di tangan ibu gitu ya. Itu cukup banyak. Kita awali pembahasan ini dengan mukaddimah seperti di muka tadi dibahas, karena kita saksikan bahwa sebagian wanita keluar bekerja bukan karena kebutuhan, bahkan terkadang dengan gaji yang sangat kecil, sebab ia merasa harus keluar bekerja meski ia sendiri tidak membutuhkannya. Bahkan meski di tempat yang tidak cocok untuknya. Setelah itu terjadi berbagai fitnah yang besar. Diganggu di tempat kerjanya dan segala macam. Di tempat kerja itu walaupun ibu sudah ditahu punya suami, tetap diganggu. Biasanya begitu. Apalagi kalau dia dengan penampilannya yang menohok, yang memang menggoda, pasti diganggu. Namanya laki-laki gitu kan. Apalagi tidak punya keimanan. Ada saja cara-cara mereka yang melakukan itu. Dan berapa banyak yang terjadi permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga yang kacau. Artinya kalau Allah sudah penuhi kebutuhan ya sudah syukuri dan nikmati gitu kan. Jalankan tugas dengan baik. Kalau dibutuhkan darurat tidak masalah. Ada satu tetangga kami dekat kantor. Alhamdulillah kita tidak sebutkan nama, cuma jadi pelajaran. Habis sholat, waktu itu sholat duhur, dia bilang sama saya, Ustaz, seorang bapak gitu, dia bilang sama saya, Ustaz, tolong saya butuh waktu Ustaz, ngomong empat mata. Bilang baik, setelah jemaah semua bubar, lalu saya tanya kenapa? Belum dia ngomong, dia sudah berkaca-kaca matanya. Kadang-kadang laki-laki itu susah menangis ya. Saya tahu perbedaan kami laki-laki, kecuali memang dasarnya dari kecil sudah dianggap dilatih cengeng gitu ya. Kalau laki-laki itu jarang sekali. Kalau dia sudah menangis berarti ada sesuatu yang besar gitu. Terus saya tanya, kenapa akhi? Tenangkan diri dulu. Dia bilang masalah rumah tangga Ustaz. Dulu dia bilang 5 tahun pertama, sehingga saya begitu cerita 5 tahun pertama rumah tangga saya sangat bahagia. Saya kerja, saya punya income, istri saya di rumah urus anak-anak. Sampai Allah kasih anak, kalau salah 2 atau 3 anaknya gitu. Satu waktu dia bilang istri saya ngomong, bagaimana kalau saya bekerja juga?
Kebetulan dia juga punya ijazah S1, saya bekerja juga dengan niatnya baik awalnya. Ya, kita uang itu nanti kita gabungin, mungkin kita bisa cicil rumah, bisa cicil mobil dan segala macam lah. Dia bilang awalnya saya iyakan karena saya pikir ya positif aja. Ternyata setelah bekerja, dia sudah mulai aktivitas bukan lagi sibuk urus rumah, maka mulai dari pagi dia lebih dulu keluar dari saya, pulangnya juga selalu telat, dan kalau pulang sudah emosional gitu ya, tidak bisa mengontrol karena terbawa perasaan. Jadi kalau saya tanya anak-anak bagaimana, makannya bagaimana, udahlah nanti aja bayar karena sudah punya gaji, bayar asisten rumah tangga, sibuk asisten rumah tangga yang mengurus anaknya. Suami bilang saya merasa terganggu. Lebih parah daripada itu adalah dia kadang-kadang keluar kota, tugas kantor. Saya pernah diminta jemput di satu tempat, dia turun dari mobil bersama dengan teman partner kerjanya gitu ya. Dan saya tanya, ini bukan pelanggaran agama, berduaan di mobil sama bukan mahram, keluar kota sama-sama. Tapi kan ini tugas kantor. Ya ini kan demi untuk masa depan kita dan segala macam. Begitu alasannya. Sampai akhirnya puncaknya suaminya bilang, ini harus ada titik temunya. Harus ada batasannya. Dia bilang udah kalau bisa terima sudah kita cerai saja. Dia bilang belum pernah Ustaz istri saya bicara cerai baru kali itu. Ya, jadi kacau betul rumah tangganya gitu ya. Nah, tadinya tenang-tenang saja. Nah ini kalau sudah terlalu lost control, ya sudah tidak bisa. Ini kejadian nyata ya. Orang konsultasi sama saya secara pribadi gitu. Nah, itu penting sekali gitu ya. Sama juga tadi yang saya bilang di dealer di Makassar itu, akhirnya ibu itu bilang, Ustaz sebenarnya saya ini pengen sekali di rumah. Sekarang setelah saya sampai prestasi tertinggi ini, kebetulan di kantor itu dia paling tinggi, dia jabatannya manajernya. Setelah saya sampai di sini, saya mulai merasa rindu ingin di rumah, ingin menjadi seorang istri, ingin melayani suami, ingin melayani anak-anak. Tapi sekarang saya sudah di posisi ini. Nah itu fitrahnya. Ya kan? Karena apa yang mau dikejar dengan pakaian, dengan jabatan, itu tidak ada sesuatu yang membanggakan kecuali hanya duniawi saja. Omongan orang. Ini juga biasa saya bahasakan ke laki-laki ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau saya kumpul sama bapak-bapak misalnya, saya mengatakan, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah mendahulukan istri dan anak daripada teman-teman. Karena bapak-bapak juga begitu, kadang-kadang kumpul sama temannya sampai jam 11, jam 12 malam tidak pulang ke rumah. Istrinya sudah siapin makan, kemudian juga sudah anak-anak sudah menunggu misalnya, di waktu dia harusnya datang, dia tidak datang. Nah ini juga masalah gitu ya. Sehingga akhirnya dia lebih pilih teman. Kadang-kadang teman-temannya cuma godain, nah ini siapa yang pulang duluan berarti takut sama istrinya nih. Sehingga mereka kuat-kuatan tidak pulang duluan. Nah itu, saya sering nasihatin tuh. Orang bodoh memilih teman daripada istrinya. Teman hanya sekedar teman ngobrol. Apa yang mau dicari dari mereka? Pujian mulutnya, lisannya, untuk apa? Sama istri bisa biologi, bisa ngobrol, bisa makan, bisa berikan masukan kepada anak-anak, bisa tahu problem apa yang salah di rumah bisa dipecahkan dan segala macam hal. Jadi saya bukan bicara ini hanya depan ibu-ibu karena ini karena menyinggung masalah perempuan. Saya juga bicara depan laki-laki hal yang sama. Berbagi untuk memberikan masukan-masukan. Kalau mau stabilitas rumah tangganya berjalan baik. Ya. Kata beliau di sini, agar adil maka kita katakan, tanda kutip, ini masih di halaman 69 di dua paragraf dari bawah ya. Agar adil maka kita katakan, kata beliau, tanda kutip, sungguhnya bekerjanya wanita terkadang memang benar-benar suatu kebutuhan. Misalnya wanita itulah yang menanggung dan menopang ekonomi keluarga setelah kematian suami, atau ayahnya telah tua, renta, sehingga tidak sanggup bekerja atau yang semisalnya. Di sebagian negara, karena nilai-nilai masyarakatnya tidak atas dasar nilai-nilai Islam, maka terpaksa istri bekerja untuk ikut menutupi kebutuhan rumah tangga bersama suaminya. Bahkan seorang laki-laki tidak mau meminang kecuali kepada wanita yang telah kerja. Lebih dari itu, sebagian mereka dalam akad nikahnya mensyaratkan agar calon istrinya itu bekerja. Ini di sebagian negara-negara non-muslim ya. Kalau dia tahu itu perempuan justru hanya urus rumah, dia nggak mau. Tapi kalau bekerja di satu tempat ada income-nya karena dia pikir supaya tidak mengganggu income-nya. Ada juga laki-laki begitu, kalau tidak punya nilai-nilai Islam ya, dia tidak menganggap kewajiban dia adalah memenuhi nafkah, maka dia mau istrinya biaya sendiri. Saya pernah dapat ada rumah tangga seperti itu, suami istri hitung-hitungan, pinjam-pinjaman uang ya, ribut gara-gara yang harus membiayai ini dan itu adalah kamu dan ini saya misalnya. Nah, semua tidak ada dalam Islam ini. Semua itu kewajiban suami. Penuhi semua kebutuhan di rumah. Istri menjaga amanah itu dengan baik. Selesai. Tidak ada mubazir, tidak ada kecurangan. Nah itu dasarnya. Kesimpulannya, ini sebagai penutup, kata Syekh Muhammad Hamidahullah, terkadang wanita bekerja untuk kebutuhan atau untuk tujuan yang islami. Seperti dakwah ke jalan Allah, di medan pendidikan, atau sebagai hiburan. Ya, atau sebagai hiburan seperti yang terjadi pada sebagian mereka yang tidak memiliki anak.
Adapun dampak negatif bekerjanya wanita di luar rumah diantaranya yang pertama timbulnya berbagai bentuk kemungkaran seperti ikhtilat dalam kurung pencampuran antara laki-laki dan perempuan tanpa hijab yang berakibat saling berkenalan lalu kemudian melakukan khaluwat atau berduaan menggunakan wewangian untuk menarik lelaki memperlihatkan perhiasan kepada mereka yang akhirnya atau pada akhirnya bisa berlanjut jauh hingga pada perzinahan. Ini faktanya ya. Yang kedua, tidak memberikan hak suami, meremehkan persoalan rumah dan melalaikan hak-hak anak dalam kurung dan ini adalah tema kita yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, berkurangnya makna hakiki dari perasaan kepemimpinan laki-laki atas jiwa sebagian wanita. Cobalah renungkan, seorang wanita yang membawa ijazah sama seperti ijazah suaminya, bahkan terkadang ijazahnya lebih tinggi dari ijazah suaminya, padahal ini tidak tercela kalau tidak punya ijazah lebih tinggi dari suami. Lalu dia bekerja dengan gaji yang terkadang lebih tinggi dari gaji suaminya. Apakah wanita seperti ini akan merasa perlu sepenuhnya kepada sang suami dan akan mentaati dengan sempurna? Tanda tanya. Ataukah perasaan tidak butuh menyebabkan kemelut goncangnya bangunan rumah tangga secara mendasar? Kecuali wanita yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat sedikit ya. Demikianlah persoalan nafkah atas istri yang bekerja serta nafkah kepada keluarga tidak akan berakhir. Ada satu masalah berhubungan dengan masalah kejiwaan. Laki-laki, saya bicara tentang diri saya misalnya. Di saat kami bekerja dan kami bisa memberikan nafkah kepada keluarga, maka ada kepuasan tersendiri. Misal contoh, masuk ke rumah melihat istri dan anak lagi makan, mereka terjaga, terawat di rumah, itu rasa capeknya hilang. Dan merasa akan terus continue melanjutkan pemberian tersebut. Bahkan terkadang banyak suami punya income misal contoh 10 juta per bulan, 10 juta semua dikasih kepada istrinya. Itu kenapa? Karena memang Allah buat fitrah begitu. Laki-laki mempunyai fitrah begitu. Kalau ibu, perempuan terbawa perasaan. Ibu kalau punya income, itu mungkin persentasenya kecil sekali kalau mau berbagi dengan suaminya. Yang ada adalah bagaimana menabung dan memenuhi kebutuhannya. Walaupun sudah ada income tetap nuntut suaminya untuk membayarin dan itu. Itu fitrahnya begitu. Ada satu keluarga kaya raya di Jakarta. Alhamdulillah juga kita tidak sebut nama-nama mereka. Itu mengeluh dengan saya. Kekayaannya sudah luar biasa lah. Ya, sudah sangat luar biasa. Dan saking kayanya sampai anak-anaknya semua bisa keluar sekolah tinggi. Sampai ada satu anak perempuan mereka itu sudah sampai menjadi dokter spesialis. Mereka bilang sama saya, Ustaz ada yang mau dibicarakan, tolong penting, ini masalah internal. Baik, saya bilang silakan. Bagaimana menasihatin anak kami yang sudah spesialis itu nggak mau nikah? Setiap kali ditawarkan nikah nggak mau. Ya, terus saya tanya, apakah anak ini? Waktu itu saya belum tahu spesialis. Saya bilang, pendidikannya tinggi? Dia bilang iya, karena sudah sampai dokter spesialis. Apakah dia sudah punya pekerjaan, income tetap ada? Bahkan kalau nggak salah karena orang tuanya kaya disiapin rumah sakit sendiri, ya dia pemiliknya rumah sakit itu, semua income-nya buat anak perempuan tersebut. Saya bilang ini sumber masalahnya, karena memang dia sudah tidak merasa butuh laki-laki. Untuk apa dia nikah? Makannya, minumnya semua sudah ada. Jadi hilang fitrah keibuannya, hilang, tidak mau punya anak, tidak mau nikah. Untuk apa urus laki-laki? Ini hanya bisa satu keadaan, dia harus dapat laki-laki yang jauh lebih berprestasi buat dia. Punya rumah, ini punya rumah sakit, dia punya rumah sakit 10 laki-laki itu misalnya. Dia spesialis, misalnya S2, ini laki-lakinya harus S3 dan seterusnya, itu baru bisa. Kalau nggak bisa, dia merasa itu nggak boleh ngalahin dia. Dia tidak mau yang di bawahnya dia. Ini masalah. Jadi kadang-kadang kita lupa sebuah fitrah alami. Kita diciptakan oleh Allah SWT untuk populasi salah satunya. Memang untuk berkembang biaknya manusia ya. Oleh karena itu ada pernikahan, ya diajarin caranya supaya halal. Kemudian anak-anak juga punya hak dan kewajiban kita sebagai orang tua. Mereka juga punya kewajiban yang merupakan hak kita orang tua. Itu semua karena memang harus populasi ini berjalan terus. Itu tujuan utama. Bukan kita sibuk dengan mencari income. Bahkan dalam Islam dititik beratkan rezeki sudah ditentukan. Ya. Ada sebuah hadits begini, ibu dan bapak tolong renungi. Kata Nabi SAW, sungguhnya rezeki seseorang itu akan mengejarnya sebagaimana ajal mengejarnya. Sebagaimana kita pasti mati satu waktu, maka rezeki kita akan begitu. Dan dalam hadis yang lain tidak akan wafat satu jiwa sampai semua rezekinya disempurnakan.
Kalau satu teguk air itu merupakan rezeki Bapak Ibu dicatat di Lauhil Mahfuz, Anda tidak akan meninggal sampai minum satu teguk itu. Tidak akan mungkin ya luput dari itu. Itu kata Nabi SAW, ini wahyu. Tidak mungkin salah. Bukan juga berarti kita bermalas-malasan tidak bekerja, bukan. Tapi masing-masing punya tugas. Yang cari nafkah adalah laki-laki. Perempuan tadi sudah disebutkan boleh, tapi dalam keadaan-keadaan urgent. Bukan menjadi target, prestasi, gitu kan. Sehingga akhirnya nanti menganggap remeh suaminya karena income-nya lebih kecil dan segala macam hal. Terlalu banyak orang yang konsul pada kami, setiap istri yang punya income besar daripada suaminya, ini umumnya, secara persentase saya tidak katakan 100%, tapi 90% lebih, itu pasti menganggap remeh suaminya. Karena bagi dia adalah, ini suami tapi malah lebih rendah dari dia. Dari sisi pendidikan, dari sisi income dan segala macam hal. Jadi ini butuh renungan ya, butuh renungan. Poin terakhir yang keempat adalah menambah beban fisik, tekanan jiwa dan saraf yang tidak sesuai dengan kodrat wanita. Karena memang harus keluar naik kereta, desak-desakan, harus keluar negeri, harus ini dan itu, meeting sama laki-laki dan segala macam hal. Berapa banyak orang di kantor-kantor di pusat Jakarta ini ditaruh ruangan dia sama temannya laki-laki, tutup pakai AC berduaan, itu bukan suami, bukan saudara, bukan siapa-siapa. Karena tuntutan pekerjaan dan segala macam hal lah ya. Setelah pemaparan sekilas masalah maslahat dan kerugian wanita bekerja, kita mengatakan hendaknya kita bertakwa kepada Allah, menimbang setiap permasalahan dengan timbangan syar'i dan memahami kondisi yang membolehkan wanita keluar untuk bekerja dan kondisi mana yang melarangnya. Janganlah kita buta karena masalah pekerjaan duniawi dari jalan kebenaran. Kita nasihatkan kepada wanita muslimah agar bertakwa kepada Allah, mentaati suami jika ia menghendakinya agar meninggalkan pekerjaannya demi kemaslahatan dirinya dan kemaslahatan rumah tangga. Begitu pula bagi suami agar tidak menyusun strategi balas dendam dan agar tidak memakan harta istrinya dengan tanpa dibenarkan. Ya, ada juga banyak ya ibu-ibu mengeluh menyampaikan di majelis-majelis kami karena dia bekerja. Akhirnya suaminya merasa ya sudah punya income, ya, suaminya lebih banyak waktu di rumah sampai ada yang pengangguran, dia mengelola uang istrinya. Akhirnya istrinya yang banting tulang terus dan suaminya yang menikmati harta tersebut. Ini terbalik juga nih, ini pernah terjadi juga kasus-kasus seperti itu ya. Tambah lagi suaminya karena istrinya jauh bekerja luar negeri, jauh, akhirnya dia berselingkuh sana sini. Bukannya menikah, malah berselingkuh dan masalah besar terjadi. Anak-anak terbengkalai dan banyak hal-hal yang menjadi masalah ini. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insya Allah ada kurang lebih 2 buah nasihat yang sudah kita bahas ya. Nasihat ke-18 dan nasihat ke-19. Nasihat ke-18 masalah mengatur waktu tidur dan juga pola makan buat anak-anak. Tentu kita juga ikut di dalam itu ya. Terlibat dengan pola tidur yang sehat dan makan yang sehat. Kemudian juga nasihat tentang masalah bagaimana perempuan mempertimbangkan masalah keluar rumah dan kapan dia bisa, kapan dibolehkan dan kapan tidak dibolehkan secara syariat. Kedepannya insya Allah kita akan masuk ke nasihat ke-20. Nanti tolong ditandain bukunya di halaman 71. Masalah menjaga rahasia rumah tangga. Itu juga nanti jadi bahasan penting yang harus jadi perhatian khusus buat kita. Jangan sampai seseorang di antara kita berjalan ya sementara seperti maaf dia tidak berbusana lagi. Semua permasalahan dia sudah diketahui oleh setiap orang karena selalu setiap ketemu orang dia mengatakan saya mau cerita ya, misalnya dia cerita tentang suami, tentang istrinya, kemudian dia tidak sadar di depan dia ini bisa, kalau temannya dia menyedihkan temannya, kalau musuhnya maka dia akan punya senjata untuk menyerang dia. Nah, itu akan kita bahas insya Allah pertemuan akan datang nanti panjang lebar tentang masalah bagaimana kita dianjurkan untuk menjaga rahasia dalam rumah tangga. Itu sedikit agak panjang bahasannya dan itu bahasan terakhir di masalah beberapa hal yang berhubungan dengan masalah rumah tangga tentunya ya. Setelah itu kita akan pindah ke beberapa akhlak di rumah yang harus dijaga. Allahu a'lam. Baik, sampai ketemu di pertemuan akan datang lagi. Mudah-mudahan apa yang kita belajarin bermanfaat buat kita dan semoga semua yang hadir dan gitu acara kita offline maupun online dipenuhi hajat-hajat dunia akhiratnya, diampuni dosa-dosanya dan diangkat derajatnya, serta semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita kelak di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya mohon maaf dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.